Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, Bu, Pak, yang jawab salam saya doakan. Yang punya rumah satu jadi punya rumah dua, amin. Yang punya motor satu punya motor dua, Amin. yang punya istri satu tetap satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genapkan 3 kali, takut kifarul marah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu lil umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Hadratul mukarramin, segenap para alim, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang hadir pada kesempatan malam yang insyaallah penuh barakah ini, yang kami hormati dan kami muliakan. Terkhusus yang kami muliakan sahibil fadilah was samahah Al-Mukarram Kiai Haji Farouk Ad-Dra'i, pimpinan Pondok Pesantren Baitul Atiq Padang, Ketapang, Kalimantan Barat. Yang kami muliakan saudara seperjuangan saya Kiai Nawari Sidin SAG, yang kebetulan malam hari ini beliau melaksanakan selamatan untuk walimatus syafar beliau, yaitu akan berziarah ke Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, yakni dalam rangka untuk menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk menunaikan ibadah haji beserta istri tercintanya, yaitu Nyai Siti Salbiah. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan haji beliau berdua ini menjadi haji yang mabrur, amin ya rabbal alamin. Mabrur ini artinya adalah ada proses peningkatan. Kalau sebelum berangkat haji ibadahnya hanya 80%, maka ketika pulang dari Mekah dan Madinah ibadahnya menjadi 160. Itu namanya haji mabrur. Karena kata Rasulullah, haji itu ada 3, ada haji mabrur, ada haji makbul, dan ada haji mardud. Mardud artinya haji yang tertolak. Kalau sebelum berangkat haji dia sholat lima waktunya bagus, tapi ketika pulang ternyata sholatnya belang kambing, itu namanya contoh tanda-tanda bahwa orang itu hajinya adalah haji mardud, na'udzubillah. Kalau yang makbul, sebelum berangkat dan kembali dari Mekah Madinah ibadahnya biasa-biasa saja, tak ada perubahan, itulah makbul, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau yang mabrur, maka dia akan dilipat gandakan oleh Allah semuanya, tidak hanya di dalam beribadah tetapi juga wasa'yam maskura, ibadahnya menyenangkan ketika berangkat ke Mekah dan Madinah. Kenapa menyenangkan? Karena dia happy. Orang haji dan umrah, jangankan ibadah-ibadah yang menyenangkan, ibadah yang tidak menyenangkan sekalipun menjadi menyenangkan. Inilah uniknya orang naik haji atau umrah. Yang ketiga tadi yang disebutkan oleh Kiai Farouk Ad-Dra'i, apa? Wa tauban maghfura, yaitu orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berangkat masih membawa dosa,
ketika masih berangkat, masih memikul dosa, ketika pulang dari Mekah dan Madinah, maka dia tidak pulang lagi kecuali dia telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala kayaumin waladathu ummuhu, sebagaimana ia telah dilahirkan oleh kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. ya rabbal alamin. Selanjutnya lagi apa keinginan orang yang haji itu? Wa tijaratan lan tabura, dan bisnis yang tidak pernah ruginya. Kalau sampean berdagang buat toko, bisa saja Anda untung, tapi bisa saja Anda rugi. Kalau Anda berbisnis pelihara ayam, kadang Anda untung, kadang rugi, bahkan kadang-kadang sampai kandangnya pun dilelang. Tapi kalau kita berdagang untuk Allah, kita berdagang untuk naik haji, maka yakin dan percaya, hakul yakin, Anda yang dibawa ke Mekah, kalau biayanya 46 juta, yakinlah bahwa pulangnya akan diganti berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada orang yang naik haji itu pulangnya bangkrut, Pak. Tidak ada. Si pulang itu dulu kaya loh. Kenapa sekarang miskin? Iya, setelah naik haji dia jadi orang miskin dia. Tidak ada. Kenapa? Karena dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya bermuqaddimah, Pak. Sanggup sampai sejam? 2 jam sanggup? 3 jam? 4 jam? Belum boleh. Yang saya hormati segenap para kiai, para asatid, baik yang di atas pentas ataupun yang di bawah. Karena di sini tempatnya ustadz di sini. Saya malu sebenarnya ceramah. Karena saudara kesayangan saya beliau ini, Kiai Nawari. Kenapa kesayangan? Beliau ini berteman dengan saya kayak adik-beradik sejak umur 13 tahun. Semenjak kami di Senawiyah dulu di Kauman. Sebelumnya beliau mondok di Baitul Atiq. Setelah tamat Senawiyah, kami sama-sama melanjutkan di Aliyah At-Taqwa dulu, sekarang As-Sufiyah. Cuman saya di sana 1 tahun. Beliau sampai ditamatkan, saya 1 tahun. Saya pindah ke Sampang, Madura, Jawa Timur, masuk di Dafa Darul Faizin Sampang, pondok pesantren di sana. Saya masuk eman di sana. Saya tamat di sana aliyahnya. Beliau juga tamat di sini. Beliau nyusul 1 pondok lagi dengan saya di Darul Faizin. Sambil kuliah kami di Istidnata, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nasatul Tulab Sampang, sampai kami sama-sama mendapat gelar S1 SAG. Makanya SAG itu kami SAG terakhir itu di zaman kami. Ada yang menamakan SAG itu sarjana alam gaib, ada yang katanya sarjana agama. Itu menurut jin setan begitu dulu. Makanya pas ini Yasin Ibudin nama beliau. Setan takok ke Yasin. Wanita aki Yasin takok dia. Tapi ada setan, ada sebuah kisah setan tak takut ke Yasin. Ceritanya gini, ada orang suami istri lagi pindah rumah, ternyata ada setan bersemayam di rumah itu, 10 setan mengganggu terhadap keluarga baru ini, diganggu. Dipanggillah orang pintar untuk mengusir setan-setan ini. Setan itu tak mau pergi-pergi, Pak, yang 10. Akhirnya dia putus asa datang ke Ustadz. Seorang Ustadz didatangi, Ustadz tolong, di rumah saya ini banyak gangguan Ustadz, kayaknya ada setan 10 di sana. Didatang oleh sang Ustadz, dilihat benar ada setan sekitar 10. Dibacakanlah Yasin sama Ustadz itu. Akhirnya 9 setan langsung kepanasan, dia lari, Pak. Tapi 1 tidak bergerak. Bingung si Ustadz ini, kok bisa hanya 9 yang lari, 1-nya tetap. Akhirnya semua ilmunya dibaca oleh sang Ustadz, tapi setan yang 1 ini tetap tak bergeming dia. Tak lama kemudian setan yang 9 yang sudah lari ini datang lagi. Terkejut Ustadz nih, ngapa kalian kembali lagi ke sini? Bukankah tadi kalian sudah kepanasan lari dari rumah ini? Ngapa kembali lagi? Maaf Ustadz, kami ke sini bukan mau kembali, kami mau jemput kawan kami yang 1 itu. Iya, ini bandel ini. Sudah saya bacakan Yasin, dia tetap tak mau pergi-pergi. Tidak mungkin pergi Ustadz, biar mau dibacakan Yasin 1000 kali pun. Emang kenapa dia nih? Dia ini budak Ustadz, katanya. Jadi tenggal saya tadi. Ya tak aku, dia nak baca Yasin, dia tak ngiding.
Nah gitu Pak. Jadi ini teman saya nih Pak, satu perjuangan dengan beliau ini. Dan alhamdulillah kami sama-sama punya lembaga yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat semuanya. Yang selanjutnya yang kami hormati Sohabil Wilayah, Bapak Kepala Desa beserta jajarannya yang tak mungkin saya sebut satu persatu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa sesungguhnya keutamaan ibadah haji ini? Apa sesungguhnya keutamaan ibadah umroh? Kenapa ibadah haji ini nampaknya begitu istimewa? Nampaknya begitu beda dengan ibadah-ibadah yang lain? Jawabannya adalah ulama membagi ibadah itu menjadi 3 macam. Yang pertama adalah ibadah badaniyah, ibadah yang menggunakan badan jasad kita. Contohnya sholat 5 waktu. Sampai sholat 5 waktu pasti pakai badan. Ada orang yang sholat tidak pakai badan, pasti badan. Ada ibadah qalbiyah, ibadah yang menggunakan hati. Inilah yang disebut dengan zikir dan thariqah yang sering dilaksanakan oleh saudara-saudara kita atau kita orang-orang Islam. Yang ketiga adalah ibadah maliyah, ibadah yang mengedepankan, mengutamakan harta yang kita miliki. Itulah zakat, infak, dan sedekah. Makanya ibadah haji ini dari 3 ini, baik itu ibadah badaniyah, ibadah qalbiyah, ibadah maliyah, 3-tiganya ini ada di dalam ibadah haji. Makanya dia sangat spesial. Yang kedua, ibadah haji ini tidak bisa dilakukan hanya Anda punya uang saja. Ibadah haji tak bisa Anda lakukan karena Anda sehat. Banyak orang yang sehat, banyak orang yang punya uang, tapi ketika hatinya belum digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah berangkat. Ada orang badannya sehat, hatinya ingin berangkat, tapi uangnya tak ada, juga tidak berangkat. Untak kenora kerocok. Maka ketiga syarat ini ada di ibadah haji, Pak. Makanya kalau kata guru kami, guru saya dan guru Kiai Nawari ini, Kiai Bashir Mahfud, orang naik haji itu 2 saja syaratnya. Yang pertama, sering-sering buka surah Yasin. Yang kedua, sering-sering buka surat tanah, jual tanah, adaptar mangkat sampai Pak. Mungkin terlalu tanah teh jual tangki. Tapi ada orang yang tidak punya uang, tapi ketika Allah berkehendak untuk memberangkatkannya, dia telah ditakdirkan untuk mendapat undangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada orang yang mampu untuk menghalangi, bahkan di Batang Pinang ini sekalipun, di Ketapang, di Indonesia, di dunia ini sekalipun. Ketika kata Allah, engkau hadir tahun ini, maka engkau akan berangkat. Seperti yang diceritakan oleh Kinawari tadi. Tidak menyangka beliau tahun ini akan berangkat, tapi karena telah ditakdirkan oleh Allah, tahun ini dia dipanggil oleh Allah untuk menghadap ke kota Mekah dan kota Madinah atas panggilan Allah dan Rasulnya, maka dia ditakdir untuk berangkat hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dan yang tidak hadir semuanya, kita semua mendapat bagian juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berziarah di makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Raudhah. Dapat kita juga berziarah ke Mekah Al-Mukarramah, kita bisa tawaf di Baitullah, kita bisa melaksanakan sa'i. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya lagi, kenapa haji ini beda dengan ibadah yang lain? Ibadah haji ini ditentukan waktunya. Kalau Anda mau bersedekah, jangankan siang, tengah malam sekalipun Anda bisa bersedekah. Kalau Anda ingin berpuasa, hari ini, besok bisa, lusa bisa Anda berpuasa, tapi tidak dengan haji. Karena haji telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu haji itu bisa dilaksanakan hanya pada bulan Dzulhijjah saja. Makanya kita tidak pernah menemukan orang naik haji pada bulan Syawal, tidak ada.
dan tempatnya juga ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ke kota Mekah dan kota Madinah. Tidak ada orang itu hajinya ke Tokyo, ke Batam, tidak ada. Meskipun ada, ini lagi viral sekarang, ada haji katanya cukup ke Indramayu di Jawa Barat. Di mana itu? Pondok pesantren apa? Zaitun. Al Zaitun. Jadi hati-hati Pak, karena orang kita ini konsekuen ini keutamaan Madura ini kadang lata. Di sini ada pesantren hebat, Baitul Atiq ada, Mujahidin ada, di Ketapang ini banyak pesantren sekarang yang menawarkan program-program unggulan yang tidak kalah dengan Jawa sekalipun. Tapi justru kita kadang melihat bangunan, karena Al Zaitun itu megah, bayarnya meskipun mahal ratusan juta diantarkan anaknya, akhirnya bukan pulang membawa hidayah, tapi dia pulang membawa kesesatan. Makanya orang mendidik anak itu pilih-pilih dulu Pak, lihat dulu gurunya siapa, pesantrennya seperti apa, diteliti dulu. Itulah syarat dari orang menuntut ilmu. Wa irsyadu ustadi, minta petunjuk dulu, minta petunjuk guru dulu, benar enggak gurunya ini. Nanti sampai habis hartanya, tapi malah anaknya diajarkan yang sesat. Dari situ saja kita sudah bisa meyakini bahwa itu adalah ajaran yang tidak benar. Haji itu cukup ke Indramayu. Mana ada Baitullah di sana? Pak Lenggeng ke di Semin di seberang sini. Mana ada? Buat dari Semin dicap macam Ka'bah. Kalau cuma itu kan di sini pun banyak ya, gitu. Banyak itu. Tapi beda dengan Baitullah di sana. Saya tidak akan merinci apa saja yang dibaca di sekeliling Ka'bah itu ada apa saja, situs-situs yang ada di Makkah dan Madinah itu apa saja, karena waktu tidak mungkin cukup. Saya ini hanya ingin memotivasi kita semua dan ingin mendoakan kedua saudara kita ini, Kiai Nawori dan Ibu Siti Salbiah ini. Makanya saya menjelaskan haji ini secara singkat-singkat saja. Yang selanjutnya lagi apa? Orang naik haji itu ada beberapa hal yang harus dihindari. Apa di dalam Al-Quran dijelaskan? Wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Pertama, orang yang haji jangan rafas. Artinya jangan sembarangan. Ketika Anda telah masuk tanah haram, maka Anda sudah tidak diperbolehkan lagi untuk berbicara yang enggak-enggak. Jangan pernah Anda berbicara yang tidak-tidak. Jangan pernah Anda berniat yang tidak-tidak. Jangan pernah Anda merasa sombong di sana, karena di sana adalah akhirat kecil, taman mininya akhirat di Mekah dan Madinah ini Pak. Tidak boleh kita berbicara yang tidak-tidak ini. Jangan coba-coba sampai di sana sombong. Bahkan kadang kita melakukan sesuatu yang tidak sengaja sekalipun, itu langsung spontan balasannya Pak. Itu pernah terjadi ke saya kemarin. Saya ceritakan. Januari kemarin saya alhamdulillah umrah. Jadi di Madinah di Masjid Nabawi ini kebetulan lagi azan itu. Wadinnya lagi azan. Saya kan pegang HP. Saya buka mau saya rekam azan itu. Karena saya buka tak sengaja saya terpencet ke TikTok di situ. Terpencet ke TikToknya. Di layar depan itu kan ada terpencet ke TikTok. Akhirnya apa yang keluar? Dangdutan. Baru hanya sekitar 3 detik dangdut itu berbunyi, langsung serban besar Pak, berkumpul gini, langsung menghantam muka saya. Spontan langsung itu Pak, padahal itu tidak sengaja. Jadi kalau di sana pasrah, tadi Kiai sudah pasrah tadi, Kiai Nawari tadi itu, sampai diserahkan diwariskan tadi itu pesantrennya segala macam. Karena orang yang naik haji ini sesungguhnya dia ingin menyerahkan seluruh jiwa raganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja ia kembali lagi ke sini, bisa saja tidak. Tapi mudah-mudahan beliau ini dan ibunya bisa tetap kembali ke sini dan bisa bersama kita melanjutkan perjuangan di dalam pendidikan, memimpin pondok pesantren Al-Mujahidin ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wala fusuqa, jangan fasik. Fasik itu apa? Lain di hati, lain di mulut, lain di mulut, lain di hati. Omongan kemana, hatinya kemana.
bahaya di sana. Tidak boleh, Pak. Pokoknya tuluskan niat kalau kita berangkat haji ini. Wala jidala, dan tidak boleh kita berkelahi di sana, Pak. Makanya di sana ini kita sering dipancing emosi karena semua manusia menyatu pada satu titik di sana. Mereka sama-sama bawa di Baitullah ini berdesakan seperti beras. Di sanalah kita ini diuji kesabaran kita. Jangan sampai nanti ketika ada kejadian yang menyakitkan kepada kita kemudian kita emosi. Makanya kata Allah, wala jidala fil haji. Jangan sampai kalian ketika melaksanakan ibadah haji, jangan sampai kalian itu berkelahi, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang sholat di sana macam-macam, Pak. Tak sama seperti di sini. Kita di sini kalau sholat di Masjid Al-Mujahidin ini ada imam, ada makmumnya. Ketika angkat takbir kita bersedekah begini karena kita Imam Syafi'i. Kalau di Mekah sana macam-macam, ada yang bersedekah, ada yang setelah takbir tangannya bergoyang-goyang begini, ada lagi mereka sambil pegang Al-Quran, ada lagi kalau sujudnya mereka itu dia jongkok, lutut ini tidak ditempelkan ke tanah. Kalau kita kan tempel, karena kalau Imam Syafi'i rukun sujud itu ada 7. Yang satu ini kening, 2, 3 telapak tangan, kedua telapak tangan, 4, 5 ini kedua lutut harus nempel ke bumi, dan yang 6 dan 7 itu adalah kedua jempol kita ini bagian dalamnya itu harus dilipat gini kalau kita sujud. Kalau Imam Malik tidak 7 tapi 5, makanya dia kalau sujud dia jongkok gini. Kita orangnya kecil, orang sana itu banyak besar-besar. Makanya bisa saja kita sujud di sini, di atas kita itu orang dia sujud. Kenapa? Karena dia kalau sujud rukunnya hanya 5 bukan 7 seperti kita. Jangan nanti ada di atas kita kemudian tinju. Wala jidala fil hajj, kata Allah. Tak boleh, sabar, tenang, jangan emosi, jangan pernah melakukan pelanggaran. Untungnya kita sekarang ini ada pembimbing, dan yang membimbing itu kiai-kiai. Kalau dari Ketapang rata-rata kiai-kiai, orang-orang yang paham tentang agama. Insya Allah kita tidak akan salah. Dan Bapak Ibu jangan khawatir, naik haji ini seolah-olah buku bimbingan itu wah sulit benar nih. Enggak sulit, Pak, kalau cuma dikir-dikirnya itu. Karena kita ini pakai kloter, pakai kelompok. Nanti di kelompok itu semua baca sama-sama, gampang. Yang berat itu adalah menata hati Anda. Bisakah Anda menata hati ketika berangkat ke Mekah dan Madinah? Ketika Anda bisa menata hati, insya Allah pulangnya hati Anda akan bersih. Pulangnya Anda akan mendapat predikat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ada kesalahpahaman dari kita kadang-kadang masalah haji ini, Pak. Haji ini bukan gelar, tapi haji adalah sifat. Saya tegaskan kembali, haji bukan gelar, tapi haji adalah sifat. Makanya sampai kalau di Mekah, di Madinah, oleh askar itu ketika kita akan melakukan kesalahan, baik orang yang umroh sekalipun, haji, haja, la, haji, itu maksudnya apa? Kau ini berangkat haji ke sini, la rafasa wala fusuq wala jidal. Jangan sekali-sekali melakukan kesalahan. Itu maksud askarnya itu, Pak. Jadi haji itu kita naik haji bukan kita tuh karena ingin dipanggil Pak Haji baliknya, Pak. Jadi pun tak dipanggil Pak Haji pun tak usah ngamuk. Haji itu bukan gelar tapi sifat. Karena haji itu sifat, maka yang berlaku adalah hati kita. Anda telah dipanggil oleh Allah, Anda telah menjadi tamu Allah, tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dipanggil bupati saja begitu senangnya. Ini Allah yang langsung manggil kita, Pak. Senang apa tidak? Senang apa tidak dipanggil Allah? Jual sampai laku tetap. Bahkan di dalam kitab Ar-Rahmatu Minar Rahman itu dijelaskan begini, haji itu kata ulama ada 2, ada haji akbar, ada haji asghar.
Kalau ada kitab yang lain yang menjelaskan pengertian yang selain ini, saya akan tegaskan yang saya jelaskan ini adalah di dalam kitab Ar-Rahmatu Minar Rahman. Di sana haji itu ada dua. Yang pertama haji akbar. Haji akbar adalah haji yang akan dilaksanakan oleh saudara kita Kiai Nawari dan Ibu Siti Salbiah. Terus yang kedua itu namanya haji asghar, haji kecil. Apa haji kecil? Haji kecil itulah yang disebut dengan umrah. Bolehkah Pak Ustaz, Pak Kiai, saya belum haji, mau berangkat umrah dulu? Bagus. Enggak Pak Kiai, nanti saya haji dulu lah baru umrah. Bagus. Yang tak bagus itu adalah orang diberi kesehatan oleh Allah, orang diberi keluasan rezeki oleh Allah, tapi dia tidak mau untuk mendaftar berangkat haji. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim dijelaskan bahwa man lahu sa'atun wa lam yahuj, barang siapa orang yang diberi keluasan rezeki oleh Allah tapi dia tidak mau berhaji, falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Kata Rasulullah, kalau orang diberi rezeki oleh Allah tapi tetap tak mau berangkat haji, tak mau daftar, malah dibelanjakan ke hal-hal yang lain, maka pilih, kata Rasulullah, kau mau mati Yahudi atau kau mau mati dalam keadaan Nasrani. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kita semua hadir ke sini ini tentu yang pertama karena kita cinta kepada saudara kita Kiai Nawari Sidin dan Ibu Siti Salbiah ini. Yang kedua, sampai datang ke sini bawa amplop, bawa uang, disalimkan ke beliau. Tujuannya apa? Anda ingin menitipkan uang Anda agar sampai ke kota Mekah dan kota Madinah, ingin dapat keberkahannya juga. Mudah-mudahan dari amplop yang Anda keluarkan itu kemudian Allah memanggil kita juga untuk bisa berziarah ke Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Jangan segan-segan Pak, jangan sampai sampean tidak hadir ketika diundang oleh orang selamatan haji atau walimatus syafar ini. Karena kalau tak ada halangan sampean tak hadir, sama saja sampean tidak ingin pergi haji ke Baitullah. Rugi kita, karena itu adalah penyempurna keimanan kita bagi orang yang dipanggil oleh Allah. Kalau kita kebetulan memang sudah tidak ditakdir untuk naik haji, untuk ziarah ke Mekah dan Madinah, sampean jangan berkecil hati. Sudah nyetor bertahun-tahun, akhirnya Allah berkehendak lain, diwafatkan oleh Allah sebelum berangkat. Jangan khawatir, pahala hajinya tetap akan Anda dapatkan. Itu sudah jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang naik haji ini, siapa yang meluangkan hartanya untuk naik haji dan umrah, kata Allah di dalam Al-Quran, itu Allah langsung yang akan beri terima kasih kepadanya. Di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah dijelaskan, inna safa wal marwata min sya'airillah wa man hajjal baita aw i'tamara bihi fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tata'a khairan fa innallaha syakirun alim. Barang siapa yang naik haji dan umrah bersa'i di antara bukit Safa dan Marwah, maka Allah yang akan bersyukur, Allah yang akan berterima kasih kepada orang itu. Bukan bupati, bukan gubernur, bukan presiden yang berterima kasih, tapi langsung Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah telah berterima kasih, yakin tidak kita masuk surga? Yakin Pak, sudah jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah sayang-sayang Pak, jual sapinya, kocok jual bini. Mengkerok sapi kambing, penada, nggak boleh. Yang membinin coba berhati, butuh deki pada hubungan tebus. Nah itu sebutan tentang haji Pak. Kalau dijelaskan semua, satu malam kita tak akan pernah pulang dari sini. Karena tadi Kiai Nawari juga menjelaskan tentang akikoh. Dia bisik ke saya tadi siang pagi, tolong sambil nanti disinggung juga tentang akikah katanya. Karena ini amanah. Sedikit kan saya sampaikan tentang akikah. Itu seputar haji Pak. Meskipun tidak lengkap dan tidak sempurna karena waktu,
Insya Allah apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua tentang akikah. Al-aqiqah itu dari lafaz al-aqu. Al-aqu artinya memotong, yaitu memotong rambut. Rambut siapa yang dipotong? Rambut anak kita yang baru lahir. Sunnah muakkad hukumnya orang yang mengakikahkan anak oleh sebagian ulama Imam Asy-Syafi'i, bahkan ada ulama yang mewajibkan akikah itu untuk anak kita. Kenapa? Berdasarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin rahinatun hatta tuqda bi aqiqatihi." Sesungguhnya setiap anak yang dilahirkan itu adalah dalam keadaan tergadaikan sampai ia dibayar dengan akikahnya. Jadi sampean punya anak, kalau belum dibayar akikahnya, maka status anak sampean itu adalah anak yang digadaikan. Bekedih kebegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah begadaian, Pak. Bekedih sampean juga bangga. Jangan bangga-bangga ketika sampean punya anak belum diakikahkan, status anak anda itu masih digadaikan. Jangan bangga-bangga. Kikahi anaknya. Pakai apa kiai? Kikah dengan kambing. Kalau bisa yang jantan, yang udah umur 2 tahun, yang tanduknya bagus. Kalau laki-laki, akikahnya itu 2 kambing. Kalau perempuan 1 kambing. Kenapa beda Pak Kiai? Perempuan hanya 1, kalau laki-laki harus 2, karena dia dinisbatkan kepada hak warisnya. Laki-laki itu 2 kali lebih banyak daripada perempuan di dalam memperoleh warisan. Tapi saya kambing masih punya 1 Pak Kiai, tidak apa-apa, 1 dulu. Nanti ada keluasan rezeki, beli lagi 1 lagi, cukup 2. Kalau perempuan 1. Tapi ada bedanya dengan kurban. Kalau akikah ini, kalau kurban itu masih bisa urunan, gotong royong, beresan kata orang kita. Kalau akikah tak boleh. Ini ada 2 rumah, punya anak kecil semuanya baru lahir, kemudian dibelikan kambing 2 ekor, udah kita berdua ya belinya nih. Nah, untuk anak kita berdua tak boleh, karena 2 kambing itu untuk 1 anak laki-laki. Kalau 1 kambing 1 anak perempuan. Nah, kalau kurban itu boleh 7 orang beresan, kumpulkan uang beli 1 ekor sapi, kurbankan untuk 7 orang. Kenapa hanya dibatasi 7 Pak Kiai? Kenapa tidak banyak-banyak saja? Pak, kurban ini kata ulama nanti adalah kendaraan kita ketika di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekampung Pak sapi sekok kurbannya naik bundim Pak, muntahnya pasang anak rego ibu dina. Makanya hanya 7 orang saja, tak perlu banyak-banyak. Tapi sekarang ada bagi orang berkorban beresan, 1 kampung dia beli sapi dikorbankan. Ada ulama yang bolehkan Pak, tapi tetap tidak seperti kurban yang saya jelaskan tadi. Itu adalah tujuan ulama mengapa memperbolehkan. Ini adalah ingin memberikan kesempatan kepada orang-orang yang tidak mampu, agar dia juga punya kesempatan untuk berkorban, agar dia punya kesempatan untuk sama-sama beribadah kepada Allah melalui ibadah kurbannya itu. Tapi pahalanya tetap beda. Memotivasi untuk orang-orang kampung itu. Makanya boleh urunan 1 kampung beli sapi 3 ekor, 4 ekor disembelih, diserahkan kepada yang berhak dari 8 asnaf atau 8 golongan itu. Tapi kalau akikah tidak Pak. Tidak. Kalau akikah tetap laki-laki itu harus 2 kambing dan perempuan itu 1 kambing. Yang terbaik itu adalah akikahnya ketika anak anda masih berumur 7 hari. Ketika lewat 7 hari, berapa yang baik itu? Umur 40 belum diakikahkan, terserah pilihan sampean kapan adanya. Maku anan sila akompoi Pak, muni meliaki dan bukit eke kayak meliaki beli kan tidak apa-apa. Saya dulu belum akikah Pak Kiai, karena orang tua saya tak mampu beli kambing. Sekarang saya sudah punya keluarga, saya sudah bisa beli kambing. Apa boleh saya beli kambing untuk akikah saya sendiri? Boleh.
keterangan di dalam kitab Madahibul Arba. Silahkan dibuka di sana. Boleh, Pak. Tapi yang pasti kembali kepada hadis Rasulullah, kullu mauludin rahinah hatta tubta bi aqiqatihi. Setiap anakmu itu adalah rahinah, tergadaikan sampai dibayar akikahnya. Jadi mudah-mudahan anak beliau, anak Kiai Nawari dan ibunya Siti Salbiah ini dijadikan anak yang soleh-solehah semuanya, menjadi penerus perjuangan ayah bundanya untuk melanjutkan di perjuangan lembaga pendidikan di Pondok Pesantren Al-Mujahidin ini, dan mudah-mudahan pesantren Al-Mujahidin ini semakin dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena perjuangan beliau ini cukup luar biasa, Pak. Dengan saya dulu, kami kuliah itu dulu, kawan-kawan saya ini pakai mobil, paling enggak sepeda motor. Saya dengan beliau punya sepeda ponik. Dulu beli 60.000, kami beresan dengan Kiai Nawari ini. Jadi setiap mau berangkat kuliah, berkelahi dulu. Kaki kada, singing kol. Dan setengah kaki kada, dia apa kargelun. Tapi alhamdulillah, yang pakai mobil selesai, yang pakai motor selesai, yang pakai sepeda engkol juga selesai. Amin ya rabbal. Bahkan alhamdulillah bermanfaat. Beliau ini menjadi pegawai negeri sipil, menjadi kiai, punya pesantren, menjadi tokoh di masyarakat Batang Pinang, di Mekarsari ini terkhususnya. Mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan oleh Allah, dimudahkan di dalam perjalanan hajinya, dan nanti kembali dia menjadi haji yang mabrur beserta istrinya. Amin ya rabbal. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang baik itu semata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah itu semata dari kebodohan kami. Qutma safa wa da'ma qadar. Ambil jika memang itu dianggap baik, dan buang jauh-jauh ketika memang itu dianggap tidak baik. Laqad dirjali syaifi hur'un wala bur'un li jarhil lisan. Kalau pedang melukai tubuh ada harapan untuk sembuh. Kalau lidah melukai hati, hendak kemana obat dicari. Wal afwa minkum, Allah yuwaffiquna wa yarda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.